Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah berkenan menonton video tutorial saya. Dan saya mohon maaf apabila di video saya kurang jelas dan kurang persiapan karena video memang saya buat langsung. Nah, di video sebelumnya saya salahnya adalah kita tidak buat tutorial dari awal. Jadi harusnya dari cloning project, terus menjalankan di lokal, hingga nanti ke cara deployment ke hosting server Infinity Free ini. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar cara cloning project, terus bagaimana instalasi dependensi, terus menjalankan projectnya di lokal. Terus gimana sih cara migrate database-nya, terus gimana kita ekspor database-nya, lalu gimana cara import database-nya. Nah, kalau import database kemarin udah ada sih di video sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita siapkan ini ada beberapa komen atau perintah yang akan kita jalankan nantinya. Lalu di sini ada link. Ya, kalau teman-teman belum tahu kita mau deployment atau hosting di mana, kita bakalan deployment dan hosting di Infinity Free. Dan kita bakalan cloning project dari GitHub ini. Nah, linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ya, atau di komen. Baik, kita langsung aja. Pertama-tama, kalian cloning project-nya itu jangan di directory sembarangan ya. Maksudnya cuman directory biasa. Nah, kalian itu harus cloning project-nya itu di hmm, server kalian. Kayak misal kalian pakai Laragon atau pakai XAMPP gitu ya. Itu kalian jalankan di situ, teman-teman. Kita ke Laragon deh. Ini di kasusnya karena saya punyanya Laragon, kita pakai Laragon gitu. Ke Laragon ya. Kalau di XM kan ada htdocs biasanya. Kalau di Laragon kita pakainya www ini. Nah, pertama kita langsung ketik di sini cmd gitu ya, teman-teman. Kalian boleh pakai terminal yang lain, mau pakai Gitbase atau apa, terserah, bebas. Yang penting kalian masuk direktorinya eh, server kalian ya. Baik, lalu kita langsung ke git clone dengan perintah git clone, lalu link aduh, lalu link GitHub project-nya atau repositorinya. Itu ya. Nah, ini akan langsung mengcloning atau mengunduh project yang akan kita clone. Oke teman-teman, untuk cloning project-nya kita sudah selesai. Ini sudah berhasil diunduh dan diupdate. Kita bisa lihat di directory sini sudah ada project-nya. Kita masuk ke cmd tadi, terminalnya. Kita cd project-nya. Atau kalian bisa kayak cara tadi, masuk dulu terus cmd. Oke, kalau sudah, langkah pertama adalah Composer install atau update. Misalkan di teman-teman Composer install itu error, kalian bisa pakai perintah Composer update dulu. Nah, kenapa kok kita Composer dulu? Karena kita perlu mengunduh atau mengupdate dependensi yang ada di project ini. Kalau kita belum menjalankan Composer, otomatis dependensinya nggak akan terunduh gitu ya teman-teman. Nah, kita boleh deh kita masuk dulu ke ini ke VS Code-nya. Kita masuk VS Code-nya pakai code titik gitu ya. Oke. Nah, setelah masuk di sini, nah ini kan kita perlu mengunduh atau menginstal dependensi yang ada gitu. Nah, ini perlu kita install. Biasanya kan ada di composer.json ini. Nah, ini kalau belum kita jalankan, dia belum terinstall, teman-teman. Makanya mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami error kok nggak jalan di lokal gitu kan. Kok nggak ini gitu. Kok nggak bisa apa database gitu misalnya. Nah, ini langkah pertamanya seperti ini, teman. Makanya video ini saya buat misalkan ada banyak kendala yang dialami oleh teman-teman. Seharusnya ketika teman-teman udah mengikuti tutorial ini harusnya insya Allah berjalan dengan baik gitu ya. Atau misalkan ada kendala yang lain itu nanti bisa ditanyakan.
Oke, setelah itu kita langsung aja Composer install. Saya ini Composer install bisa teman-teman, tapi terkadang ada beberapa teman-teman saya yang nggak bisa langsung Composer install, tapi harus Composer update dulu gitu. Nah, teman-teman bisa pakai salah satunya, mau Composer update ataupun Composer install. Oke teman-teman, untuk instalasi dependensi ini sudah selesai ya. Sebelumnya tadi saya ada masalah sedikit, jadi tadi saya kira ini ada apa ya, stuck. Ternyata memang prosesnya agak lama teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti menjalankan Composer update atau Composer install, itu setelah sampai di generating optimize auto load files, ini teman-teman ditunggu aja sampai benar-benar prosesnya selesai. Oke teman-teman, setelah dependensi sudah terinstall, lalu selanjutnya kita akan coba buat database baru, Paragon. Kalau di XAMPP kalian bisa pakai selnya langsung di XAMPP ya, jadi nggak perlu CD manual melalui CMD. Kita coba buat database baru, mungkin namanya misalkan DB Resto, gitu ya. Setelah database kalian sudah buat juga, selanjutnya kita akan hubungkan di INV teman-teman. Ini perlu diketahui juga ya, ketika kalian pertama kali clone suatu project dari GitHub, pasti di dalam filenya tidak ada .env. Kenapa? Karena di sini gitignore itu tidak menyertakan env. Nah, ini beberapa gitignore yang ada ya. Nah, terus gimana sih caranya buat bisa ada env? Ya, caranya sama aja sebenarnya. Kalian bisa copy atau bikin file baru misalkan. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah sebetulnya melalui terminal. Ya, kita langsung gini ya, teman-teman. CP itu apa sebenarnya? CP itu copy. Kalau di teman-teman nanti terminalnya nggak tahu apa itu CP, bisa diganti copy gitu ya. Kita coba copy deh. CP. cp.env.example. Kita lihat. Nah, setelah itu .env. Ini ya, kalau nggak salah. Nah, ini CP, kita coba enter. Setelah itu bakalan ada .env di folder project kita yang sudah kita clone tadi. Lalu selanjutnya kita coba hubungkan ke database kita yang baru saja kita buat. Ini kita ganti jadi MySQL. Portnya disesuaikan juga. Nama database-nya jangan lupa diganti Presto. Itu ya. Username dan password itu disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kita cek dulu teman-teman di INV ini FK-nya masih kosong. Terus gimana cara ngisi FK-nya? Kita pakai generate juga teman-teman di terminal. Nah, apa sih komennya? Nah, komennya itu ada php artisan key generate. Kita coba generate. Ini sudah successful. Nah, kita cek apakah sudah ada. Nah, FK-nya sudah ada, teman-teman. Nah, kalau FK ini masih kosong atau belum ada, nanti saat kalian menjalankan migrate sheet atau apapun di project ini bakalan gagal, teman-teman. Jadi setelah kita ngisi FK-nya, baru deh kita bisa migrate dan seeders. Komennya adalah php artisan migrate, benar nggak sih? Migrate ya, migrate seed gitu. Nah, setelah kita jalankan, otomatis akan dimigrate dan seeder dijalankan, teman-teman. Yang dimana database kita sudah terisi tabel-tabelnya berserta dengan data-datanya. Gitu. Setelah ini, kita bakalan coba jalankan di lokal. Apakah dia jalan? Ya, ya untuk projectnya kita jalankan di lokal sudah berjalan, teman-teman. Nah, setelah itu kita bakalan ke cara ekspornya. Teman-teman bisa pakai PHP MyAdmin, gitu ya. Kita coba ke ini. Teman-teman bisa melalui
PHP admin atau via CLI. Nanti kita coba satu-satu. Karena di beberapa kasus teman saya itu ada yang nggak bisa buka PHP adminnya, ada error. Nah itu perlu konfigurasi ulang. Nah solusinya bagaimana? Solusinya kita bisa pakai ekspor via CLI. Atau misalkan mau teman-teman juga bisa dihubungkan ke MySQL Workbench gitu ya. Kita hubungkan di sini misalkan, terus kita ekspor. Itu bisa juga seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu ya via CLI juga lebih simpel, lebih mudah gitu ya. Kalau PHP admin caranya cukup mudah. Kalian klik database yang kalian mau ekspor, DB Resto, ya kan? Setelah kalian masuk, kalian tinggal klik ekspor aja, terus pilih location yang mau kalian import. Ya, tuh. Dia akan otomatis mendownload. Nah, ini kalau lewat PHP admin. Terus gimana sih caranya kalau lewat CLI? Misalkan PHP adminnya teman-teman itu rusak atau crash atau error gitu ya, nggak bisa dibuka. Teman-teman bisa akses langsung di sini. Kalau pakai komen CLI ini pakainya ini, teman-teman. MySQL, dump, terus main username apa server database kalian apa, lalu main p dan nama databasenya apa. Misalkan kita tadi DB Resto. Lalu mau di backup di mana? Misalkan di copy address. Nah, ini ya, nggak salah. Oke, kita coba seperti ini ya. Nah, ini udah bisa. Terus kita lihat di download apakah ada. Nah, ini ada backup CLI.SQL. Nah, ini berarti artinya sudah berhasil. Intinya teman-teman bisa ekspor pakai PHP admin. Caranya mudah tadi langsung masuk database, terus klik ekspor. Nanti akan mengunduh otomatis file SQL-nya. Kalau PHP admin teman-teman error, kalian bisa melalui CLI atau via command line interface gitu ya, pakai terminal gitu. Komennya apa? Komennya ini MySQL dam main root main p db underscore resto. Ini disesuaikan teman-teman. Main ini usernya siapa? Terus pakai passwordnya apa? Terus database yang mau di ekspor itu apa? Terus diarahkan ke directory mana? Nah, gitu ya. Mungkin itu dulu sih teman-teman untuk video kali ini. Jadi cuman gimana kita setup projectnya, install projectnya, dan gimana cara kita ekspor database gitu ya. Jadi mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah banyak menonton. Terima kasih sudah berkenan menonton video tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.